secara nggak langsung itu ya kalau dilihat netizen. Kalau F itu Dempul, kalau I kan Wali, itu jelas. Tidak Nah melekat kalau pada diri iya, kedua ini. Wali itu olok-olokan untuk Iyun dan iya. Dempul olok-olokan untuk Fauzana. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabarnya di siang kali ini? Semoga kabarnya juga tetap sehat dan lancar dalam aktivitasnya. Di video kali ini saya dapat video dari platform sebelah yang di situ ada Bu Sipanur Kediri ya, yang lagi bincang-bincang sama teman-temannya. Ini membahas tentang Fauzana ya di kala itu ya, kayaknya ada yang perlu tahu juga ini teman-teman ya. Oke, langsung kita dengerin percakapannya. Berharap apa? Kata itu kan diucapkan Randy. Randy itu Fauzana sendiri bang yang bilang. jangan berharap untuk apa? Yang tidak ada kata khususnya, dikhususkan. Inilah yang menjadikan netizen membuat wacana mereka sendiri bang. Jadi mereka menggandeng-gandengkan Nah, itulah. Siapa yang Itu juga dirugikan? sama. Itu Siapa nggak yang ada. dirugikan di sini? Yang dirugikan adalah artis bang. Artisnya yang dirugikan. tidak ada yang dirugikan. Dan mana dirugikan? Benar. Fauzana ini butuh netizen nggak untuk sebuah keartisan dia? Kak, netizennya ada dua. Satu haters, dukung. Gitu Kak. Pendukung Fauzana tidak terpengaruh. Pendukung Iyun tidak terpengaruh. Yang terpengaruh adalah Siapa bilang haters-hatersnya. tidak berpengaruh Gitu, Kak. bang? Pengaruhnya besar bang. Di mana di situ para sengkuni membuat begitu nikmatnya sebuah kalimat wali, di mana di situ diucapkan oleh seorang Randy, dan Randy ini bersangkut paut dengan Fauzana. Ini yang menjadi, karena Fauzana seorang artis yang membutuhkan netizen. Begitu bang. Sekarang gini, sekarang apa dampak kepada Fauzana itu apa? Dia Setelah artis Randy bang. bikin ulah apa? Netizen bang. Tapi tidak ada kan? Ada reginya. Tidak ada. Fauzana tidak ada sangkut pautnya. Gini loh, misalkan Nah iya Iyun. betul, Fauzana bikin tidak ada video sangkut pautnya, tapi Randy adalah sopir Fauzana itu. Mau tidak mau, Fauzana akan ikut terseret bang, walaupun dia tidak mau, tidak mengerti hal itu. Dampaknya ke Fauzana di mana? Terseret kan gini loh. Nah, gimana? Di karir Fauzana tidak terseret pun. Yang akan terseret ada cuma pendukungnya, perang antar pendukungnya saja. Gini loh. Posisi Iyun itu sudah benar diam. Posisi Fauzana sudah diam betul. Karena Iyun tidak mengakui dia wali. Fauzana juga demikian, dia tidak mengakui dia Dempul. Sedangkan perang ini kan cuma perang netizen. Nah iya, jadi ada jangan enggak nih? Ini gimana? Saya membutuhkan orang untuk memahamkan ini. Coba saya cari siapa. Ya silakan. Masalahnya mau ngomongin abang ini agak ribet juga. Apa ya? Gini loh bang, seorang Fauzana ini artis bang. Artis itu membutuhkan media, di mana di situ dia membutuhkan netizen. Contoh seperti lagu yang ditrendingkan tanggal pada akhirnya tidak seperti yang diharapkan, seperti Ciinan Banan yang di-upload pada 1 Agustus. Gini, Bunda pernah tahu enggak? Pertama awal dulu live pernah tahu. Fauzana itu artis daerah yang dilahirkan dari panggung-panggung. Saat Iyun mengatakan, ya, teman-teman tolong kita trendingkan lagu Fauzana. Apa jawaban Fauzana? Apa bisa lagu saya trending? Itu mempunyai ekspektasi lagunya trending. Sekarang pun setelah lagunya sekarang tidak trending, dia biasa saja karena dia
dilahirkan dari panggung ke panggung, bukan Ya, dilahirkan dari adanya keviralan. Itu dulu Ya, mentalnya, Bang. Bun. Sedangkan ini sangat berperan bukan hanya untuk artisnya aja loh Bang, produksi host. Betul, Bun. Harus dilihat itu setiap juga, artis bukan mendanai artisnya. Begitu, nanti akan terseret di ya situ gini, juga, Bun. Bang. Gini. Di produksi gini. hostnya, Saya dari gini. pencipta lagunya, aja loh Bang. Gini, betul. Seorang artis yang dilahirkan dari manajemen yang viral, itu ekspektasinya viral, Bun. Dan bedanya dengan artis yang dilahirkan dari panggung kecil yang dia naik dari bawah, jatuh ke bawah. Begitu loh. Apa jawaban Fauzana saat tidak mau ditrendingkan lagunya? Dia sudah tidak yakin. Menurut Bang Bulgoso menurut Bang Bulgoso, ketika Fauzana tidak trending lagi, Fauzana nyantai-nyantai saja, begitu ya Bang ya? Iya, buktinya sekarang santai saja. Dia masih ikut. Dia memang masih ikut dalam konser-konser kecil, masih diambil. Konser-konser kecil itu saya kira dia itu adalah jadwal yang beberapa bulan yang lalu Bang. Belum tentu setelah ini ada panggung lagi Bang. Karena itu begitu Bang Bulgoso. Bang, Kak, gini Kak ya. Gimana? Satu, Sobat Ngarit itu fan yang datang belakangan. Kita harus tahu itu. Fauzana punya fan juga harus paham. Fauzana keluar dari daerahnya setelah trending dengan Iyun. Itu pun juga harus diakui loh Bang. Nah, ya itu makanya saya pun. Ya. Orang yang dilahirkan dari panggung dan akhirnya Fauzana Bang Bulgoso itu harus diakui. Sekarang gini Bun, saya tanya sama Bunda. Oke. Kita cek kembali atau kita telusuri kembali, adakah orang-orang yang mengundang itu adalah orang-orang Sobat Ngarit yang backgroundnya di sana? Kan enggak, belum ada. Cuma Papi Tomli lah orang pertama yang mau mengundang Fauzana di Surabaya. Dan itu dilarang oleh Mas Iyun yang mau menaikkan Fauzana di Jawa. Sobat Ngarit itu dilarang Papi Tomli. Sedangkan yang dulu yang dari Ngarit, Bun. Bentar Bang Bulgoso. Papi Tomli dilarang untuk mengundang Fauzana. Iya, itu live. Oke teman-teman, ini kayaknya percakapannya makin hangat teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu teman-teman ya, supaya nggak ketinggalan nanti notif berikutnya. Oke, langsung kita tonton videonya. Ada. Dulu pernah Papi Tomli mau mengundang Fauzana, tapi Iyun mengatakan cuma dia yang bisa membawa Fauzana ke Jawa. Itu live-nya ada. Makanya Bun, saya bilang orang-orang yang sekarang tidak tahu apa sejarahnya dulu itu yang selalu menyalahkan Fauzana. Bahwa Fauzana membuat spekulasi kepada para netizen yang mendukung Fauzana ini bisa berbalik arah menghantam loh Bang. Kalimat-kalimat yang Anda katakan ini sama halnya seperti apa yang dilakukan seorang artis yang kita tahu mau mengeluarkan filmnya dan akhirnya sepi Bang. Anda tahu siapa dia? Ini loh Bun, yang kita harus gini Bun. Dia tidak membutuhkan penonton. Coba Bang. Gini loh Bun. Nampaknya Fauzana itu gini. Fauzana itu sudah ada fan yang besar. Kita akui bersama memang dia lebih besar setelah bersama dengan itu. Dua orang ini adalah orang yang masuk ke warung sate, bersama-sama makan sate. Tapi sialnya, Fauzana itu sudah merasa cukup dan dia mau pergi. Sedangkan Iyun belum merasa cukup. Makanya Iyun berkata pada pendukungnya, ibaratnya saya ditipu, saya tidak ada makanan di sana. Padahal di mulutnya saja masih belepotan bumbu sate. Jadi siapa di sini? Kalau kita mau menyalahkan keduanya boleh, tapi menyalahkan satu orang jangan. Itu ibaratnya Bun. Siapa yang juga mendapat manfaat. Oke, Bang Bulgoso mengatakan bahwa seakan-akan Fauzana merasa cukup, begitu. Merasa cukup dalam hal apa Bang? Ibaratnya Fauzana jangan berhenti. Terlalu ini Bang, saya mengingatkan Bang Bulgoso jangan terlalu berlebihan dalam
berbicara ini seakan-akan Bang Bulgoso ini adalah juru bicara dari Fauzana loh. Ini dampaknya tidak bagus loh. Nah gini loh Bun, sekarang kita lihat. Setelah ini kan sudah berakhir, lihatlah Bun, semua menghujat Bunda Fauzana seperti Bagaimana dengan mengkhianati seperti hujatan apa. kepada Iyun? Apakah Bang Bulgoso tidak melihatnya? Loh, hujatannya seperti apa? Saya bilang, coba tunjukkan satu hujatan kepada Iyun. Semua itu mengatakan apa yang dikatakan Iyun, Bun. Dulu Iyun pernah mengatakan gini, sebelum ini terjadi, saya itu tidak takut dengan pembenci saya, tapi saya takut dengan para pendukung saya sendiri yang berekspektasi tinggi. Karena apa? Bila hubungan ini tidak jadi, saya tahu Fauzana lah orang pertama yang akan kalian hujat. Itu live-nya ada Bun. Coba kamu Ya, itu Anda memang cari Bun. dampaknya Bang Bulgoso. Itu sudah menjadi bukan rahasia umum lagi. Selamat datang Mr. HW. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini saya mau menjelaskan ke Bang Bulgoso ini rada abot nih Bang. Kok kayak ngomong ini gimana? Ini masalahnya prinsipnya ini adalah dunia artis Bang, begitu. Gimana ini Bang? Bang HW mengikuti dari awal enggak ini Bang? Silakan lanjut dulu, baru masuk. Iya. Nah, gini, Bang Bulgoso tetap kekeh jika ini terjadi itu tidak ada dampak kepada Fauzana begitu. Contohnya adalah tentang Randy sang sopir begitu. Itu tidak ada dampaknya ke Fauzana. Menurut Bang HW nih, ada dampak nih di Bang. Ya, terima kasih Bun waktunya. Ya, saya tetap menghormati pendapat yang berbeda. Betul. Ya, intinya apa yang dikatakan Bang Bulgoso itu menurut penilaiannya dia itu sah-sah aja. Intinya apapun yang dia pandang, yang dia nilai itu sah-sah aja. Tapi seiring waktu itu akan terjawab dengan sendirinya. Apakah itu dampak atau enggaknya, itu ya nggak bisa bijaksana kalau satu orang yang menilai. Ya, pastinya seiring waktu itu dilihat dalam setahun ini nantinya gimana prosesnya dalam suatu peristiwa yang dialami. Ya, itu aja. Soalnya kalau kita menguatkan argumen itu intinya kita juga egois juga, menggiring opini juga. Makanya saya Tapi tidak mau kalau saya memaksakan itu Bang. benar. Ya intinya alam aja yang menjawab nantinya. Apakah itu dampak enggaknya itu kan lihat alam. Apakah nanti dia dengan proses seperti ini dia akan terus eksis atau enggaknya ya kita lihat gitu loh. Tapi secara nggak langsung apa yang terjadi itu kan bentuk dari suatu peristiwa antara si I sama si F yang sama-sama dalam artian juga kita kalau membahas kekurangan itu kan kita juga nggak adil ya, soalnya kita juga manusia biasa juga kita banyak kurang. Jadi intinya apa yang dibilang Bang Bulgoso ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi nanti seiring waktu ya kita lihat aja. Cuma kalau saya menekankan gini, ya semua hujatan yang menimpa baik Iyun sama Fauzana itu bagian dari prosesnya dia untuk menjadi lebih besar lagi. Dalam artian gini, ya ini intinya kayak Iyun sendiri pun juga, ya saya juga salut gitu loh. Dia dengan hujatannya, dia juga ibaratnya juga nggak pernah dia dengan statementnya dia untuk menjatuhkan si F juga kan. Nggak pernah Si F, dia tidak ya. mengatakan itu. Cuma banyak yang Lah kalau memang ada segelintir orang di dekatnya si F istilahnya memberikan suatu statement yang melukai si I, yaitu ya bentuk kepanikan aja kalau saya lihat gitu aja. ada Kalau bentuk dampak nggak kepanikan ini ke berarti Fauzananya, Bang? gimana? Ada dampak enggak ini ke Fauzananya? Pasti ada dampak. Soalnya apapun kalau namanya suatu artis, medsos ini kan sebagai media untuk supaya dia lebih naik lagi. Ketimbang memukul, lebih baik kan merangkul gitu. Intinya kan seperti itu. Ya, mungkin seperti itu sih Bunda. Ya. Oke, Bang Bulgoso, ada lagi yang mau disampaikan Bang? Tahu bagaimana? Mungkin saya sama Bang Bulgoso ini memang tidak pernah bisa ketemu
tapi nyaman-nyaman saja kitanya gitu. Ya gini loh Kak, Hmm. kalau kita telusuri kasus dari ini dari awal Kak ya, kita melihat dari awal, sebetulnya banyak sekali siapa yang sebetulnya memulai ini dulu terjadinya suatu hujatan ini. Kalau kita mulai dari awal ya, dari 10 per 10 sampai 200K, itulah awal mula kenapa Iyun dihujat. Agak harus melihat itu. Kenapa? 10 per 10 dan 200K itu dulu disepakati mereka. Saat 185K Iyun lari, pergi. Setelah itu pendukung Iyun beranggapan Fauzana lah yang meninggalkan Iyun setelah lagunya trending, tidak mau lab bareng. Ternyata setelah hujatan ke Bunda, Iyun mengatakan dengan sangat gamblang, dia mengatakan sayalah sendiri yang tidak mau lab dengan Bunda karena takut tembus. Alasannya saya tidak siap. Itulah kenapa dulu Iyun dihujat. Gitu loh Bun. Itu dulu awal mulanya terjadi perpecahan. Andai kata Iyun dulu menepati janjinya untuk PK, itu tidak akan ada hujatan. Gitu loh. Itulah awal mulanya. Akhirnya ya itu akhirnya awalnya itu gitu loh. Bagaimana dengan pemblokiran, Bang? Bun, pemblokiran itu masih ada dua perdebatan. Ada yang mengatakan sebelum 10.10 sudah diblokir. Ada yang mengatakan setelah 10.10 diblokir itu masih belum ada bukti yang otentik, cuma katanya. Oke. Sedangkan yang mengatakan ini adalah Iyun sendiri, Bang. Oke. Iyun cuma mengatakan gini. Statement Bayu Sono yang mengatakan saya sudah diblokir itu benar. Tapi waktunya apakah setelah 10 per 10 ataukah jauh sebelum 10 per 10? Katanya sebelum mereka bertemu di Jakarta, Bang. Oke, sebelum mereka bertemu di Jakarta, diblokir. Iyun mengatakan dengan gamblang juga, dia masih bisa berhubungan dengan nomor lain. Oke, tanpa sepengetahuan keluarga, itu kan menjadi sebuah pertanyaan. Oke. Pertanyaan kan untuk apa, Bang? Loh, pertanyaan kan berarti bisa berhubungan. Kenapa dia mengatakan harus diblokir semua? Kan ada nomor lain. Dia sendiri, berarti dia menghubungi dengan HP lain, Bang. Yang kan berarti bisa Bukankah ini jika kita bahas berarti adalah gini, kan bisa berkomunikasi, berarti kan tidak ada statement dari keluarganya, kan tidak ada Bun. Jelas kamu jangan, kan cuma asumsi Iyun. Bagaimana ya, kan, dengan kalimat dia mengatakan bahwa keluarga mengatakan akhiri semua ini? Apakah itu asumsi? Gini, gimana, itu Bang? kan katanya, tapi alasan Iyun saja, Bang. Itulah yang membuat netizen jadi penasaran. Jadi menyerang keluarga asumsi, Bang. Dia memberitahu bahwa ini harus dihentikan atas permintaan keluarga sana untuk. Oke, gini Bun. Ini kan tidak permintaan. Ya gini, Anda mempunyai fan, tapi Anda menggunakan narasi yang seolah-olah multitafsir seperti itu. Saya sebagai akan mencari tahu sendiri ke sana dengan berbagai cara karena ingin memuaskan hasrat keinginan tahu saya. Apalagi Iyun mengatakan itu dengan brandingnya dia mau nangis, seolah-olah dia memposisikan dirinya sudah teraniaya. Berarti seorang laki-laki ketika menangis, apakah itu tidak bisa dikatakan hatinya terluka, Bang? Ya, karena itulah Bun, karena brandingnya sudah menangis, pendukungnya yang sudah berekspektasi tinggi itu merasa bahwa keluarga Bunda menyakiti, padahal kan belum jelas. Bagaimana dengan kalimat aduh ini Bang Awe piye ya? Gini. Sebentar, mohon maaf ya. Silakan. Gini, kalimat itu kan cuma dikatakan gini toh. Saya cuma disuruh mengakhiri. Jelasnya itu gimana? Dilarang secara frontal atau apa gitu loh, kan tidak jelas. Misalkan gini Kak, kan itu kan multitafsir Kak. Bukan, saya kira gini Bang Bulgoso, ketika dia dikatakan harus mengakhiri itu sampai hatinya menangis, bahkan dia menghubungi dengan nomor lain dan
apa itu dalam artian dia dikatakan sudah diblokir sebelumnya. Bukankah itu sesuatu hal dalam tanda kutip, Bang Bulgoso? Ah, itulah Bun. Kita itu kan selalu sesuatu yang belum jelas. Anda selalu mengatakan ini loh ini. Itu belum jelas. Kita itu semua cuma mendengar Bun. Iya, ini semakin panas dan semakin sedikit rumit teman-teman ya. Oke, saya juga udah nggak sabar lagi ini teman-teman. Gitu loh. Seperti gini Bun. Seperti tappingan wali ya. Seperti tappingan wali. Anda sudah mengatakan marah-marah, saya tahu. Maksud semuanya itu wali adalah wali Allah. Bahwa ini seperti dihina. Gitu loh. Nggak pantas sekarang begitu. Oke, Bang Bulgoso, mungkin saya akan bertanya ini ke Bang HW. Bagaimana dengan pemahaman Bang HW selaras dengan pemahamanku atau Bang HW? Ya benar. Randy membuat ketika live panggung, di belakang panggung dia berteriak, lebih baik dempul tapi berkarya daripada menjadi wali bohong-bohongan, Bang HW. Kayaknya semakin panas teman-teman ya. Wah, tapi semoga cepat kelar, cepat selesai, cepat membaik ya. Teman, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa di subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Terima kasih, sehat selalu, kompak selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan kemana-mana, masih ada sedikit. Kita tonton lagi. Wali bohong-bohongan. Menurut Bang HW nih, wali bohong-bohongan ini ditunjukkan kepada siapa, Bang HW? Sedangkan kita tahu saat ini kritis sekali bahwa wali itu dijadikan bahan olok-olokan ke arah Iyun, gitu Bang. Karena dia kan wali, karena ini banyak yang masalah Agus Kotak yang dimana dia ketika mau datang atau mau menemui harus ke admin dulu, terus dikatakan hari Kamis begitu. Nah itu sebuah olok-olokan yang mengatakan bahwa Iyun ini wali kan begitu Bang HW. Nah menurut Bang HW nih, sang sopir ini mengatakan itu ditujukan ke siapa Bang? Ya, gini Bu. Objek yang ada di saat ini kan antara F sama I. Kalau F kan Bunda Dempul, sudah jelas kan. Kalau I kan wali. Nah, larinya Kalau kan ya, kalau intinya apapun nantinya penilaiannya si komit apa istilahnya statementnya si Randy nanti pembenarannya dari segi ini, oh si kenyataannya apa yang diucapkan itu sudah jelas. Itu secara nggak langsung itu ya kalau dilihat netizen. Kalau F itu Dempul, kalau I kan wali, itu jelas. Nah kalau ada diri kedua iya, ini wali itu olok-olokan Iyun dan iya. Dempul olok-olokan